kali ini kalian akan memuji Tuhan ditemani oleh Kak Wenda dan Kak Sari. Sudah siap? Kita mulai dalam doa dulu ya. Silakan Kak Sari. Kak Sari akan pimpin. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah meskipun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menghadirkan hadirat-Mu dan Roh Kudus memimpin ibadah ini. Pimpin juga setiap kakak-kakak yang mengisi ibadah LICC siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yeshua, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Kak Sari, ngomong-ngomong nih, Tuhan itu selalu menyertai kita kemanapun kita pergi ya. Iya dong. Aku mau jalan belok kanan, mau belok kiri, setiap hari Tuhan menyertai. Karena itu ayo kita sama-sama memuji Tuhan, jalan serta Yeshua ya. Ayo. Bersama dengan Kak Jimmy. Ikuti gerakan kami ya. Kita kanan dulu. Jalan serta Yeshua, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yeshua, serta Yeshua selamanya. Jalan serta Yeshua. Jalan serta Yeshua, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yeshua, serta Yeshua selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yeshua, serta Yeshua selamanya. Kak Sari salah arah jalan. Wah. Kita ulangi lagi Kak ya. Oke, siap ya? Siap. Jangan sampai salah. Oke, Kak. Jalan Serta Yeshua, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yeshua, serta Yeshua selamanya. Jalan sertanya. Jalan serta Yeshua, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yeshua, serta Yeshua selamanya. Ya, kita berdua yang kali ini salah. Oke deh, tapi pastinya Kak, jalan serta Yeshua itu selalu ada dalam suka dan dalam duka. Betul, dan jalan bersama Tuhan itu gak pernah salah. Betul sekali. Walaupun tadi arahnya kita salah. Oke, kita lanjut lagi ke refnya ya. Sip. Ayo Kak Jim, langsung refnya aja ya. Siap, kanan dulu ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kalian yang di rumah berhasil ya? Berhasil banget ikutin gerakannya kita. Yeay. Oke, kita lanjut ya yang kedua. Nah, tapi kali ini kami ajak kalian untuk naik ke gunung, turun ke lembah, Yang dan gini-gini melintasi tuh, padang rumput Kak. Siap Kak? Siap dong. Kalian siap? Ayo kita puji daki-daki. Oke, ayo Kak. Jangan dulu. Boleh? Daki gunung yang tinggi, Turun, lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertamu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yeshua. Sekarang ayo kita terbang Kak. Oke. Terbang, Luar angkasa,
selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yeshua. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yeshua. Adik-adik, kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Halo adik-adik, sekarang Kak Ona mau cerita. Kak Ona mau cerita tentang orang yang senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau misalnya kita setiap hari, kita mungkin lagi di rumah terus sama mama papa, sama saudara kita, ya. Mungkin kita kemana-mana bersama gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan itu bagaimana. Di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat, adik-adik boleh buka Alkitabnya, baca sama Kak Ona ya. Mazmur 5 ayat 4, pada waktu pagi, ya Elohim, Engkau mendengar suaraku, dan waktu pagi aku akan mengatur diriku di hadapanmu dan menanti. Di dalam firman Tuhan ada banyak tokoh Alkitab yang mereka itu senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Mazmur ini yang tulis Raja Daud ya. Kita tahu semua bahwa Raja Daud itu adalah raja yang sangat mengasihi Tuhan. Raja Daud itu senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Sebelum mulai perang, sebelum membuat keputusan apapun, Raja Daud itu selalu bertanya-tanya sama Tuhan. Raja Daud itu melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya senantiasa. Itu artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan di dalam segala apapun yang kita kerjakan. Ada juga Samuel, ya, Nabi Samuel. Bagaimana Samuel itu senantiasa mencari apa yang Tuhan mau, kehendaknya Tuhan itu apa. Samuel senantiasa bertanya sama Tuhan. Samuel juga punya hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan. Ada lagi Henokh, ya. Kita tahu bahwa Henokh dia diangkat oleh Tuhan karena dia mempunyai hidup yang senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Henokh sehari-hari itu sukanya belajar firman Tuhan, sukanya berbicara sama Tuhan. Bahkan Henokh berulang kali dibawa Tuhan ke sorga karena Henokh itu punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Henokh itu senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Ada lagi Abraham, ya. Abraham bapak orang beriman. Kenapa? Karena Abraham itu senantiasa melibatkan Tuhan juga di dalam hidupnya. Abraham itu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang A, Abraham melakukan A. Tuhan bilang B, Abraham melakukan B. Nah, itu contoh-contohnya. Kalau misalnya kita di kehidupan sehari-hari, bagaimana ya kita berjalan bersama dengan Tuhan? Nah, ini Kak Ona punya contoh nih, misalnya kayak tadi ya di Mazmur 5 ayat 4 dikatakan pada waktu pagi ya Elohim,
Engkau mendengar suaraku, dan waktu pagi aku akan mengatur diriku di hadapanmu dan menanti. Mungkin nih, waktu kita bangun tidur. Nah, kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Waktu kita bangun tidur, kamu ingat enggak untuk berdoa dulu? Waktu bangun tidur, berdoa dulu atau cari makan dulu, atau mungkin cari mama dulu, apa dulu ya? Kalau bangun tidur, yang kita utamakan adalah berdoa dulu. Jangan lupa untuk berdoa waktu kamu bangun tidur. Kemudian, mungkin setelah bangun tidur, kita mau makan dulu. Nah, waktu kita makan, ingat enggak untuk berdoa? Waktu kita makan, siapa di sini yang waktu makan suka lupa berdoa? Kenapa sih kok kita harus berdoa juga waktu makan? Ya, supaya Tuhan menguduskan dan menyucikan semua makanan yang kita makan. Kita nggak tahu di makanan kita ini ada apa, tapi waktu kita berdoa, Tuhan akan menguduskan dan menyucikan. Jadi semua yang kita makan itu aman untuk kita makan. Kemudian, mungkin ini hari-hari kalian lagi pada sibuk di rumah ya. Kalian belajar di rumah, tugasnya banyak, harus nanti mungkin video call, Zoom sama guru-gurunya di sekolah. Kalian harus belajar. Nah, ketika kalian belajar, apa yang dilakukan kalau kita hidup bersama dengan Tuhan? Ketika kalian belajar, kalian juga ingat Tuhan. Kalau misalnya kerjain tugas, kok gak bisa ya kerjain tugas, kok bingung ya, ini maksudnya apa ya? Jangan lupa untuk berdoa ya. Berdoa, Tuhan tolong kasih aku hikmat supaya aku bisa ngerti bagaimana cara mengerjakan tugas ini. Seperti itu misalnya. Terus misalnya apa lagi? Nah, hari-hari kalian bisa isi dengan memuji Tuhan ya. Kemudian daripada ngomel ya, lebih baik mulut ini dipakai untuk memuji Tuhan. Terus sebelum kita tutup hari kita, waktu mau tidur, jangan lupa lagi untuk apa? Berdoa. Berdoa apa? Mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan berkat-Nya, Tuhan sudah melindungi, Tuhan sudah menyertai. Kita mengucap syukur sama Tuhan sebelum kita tidur. Nah, istirahat malam kita juga kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan melindungi, tutup bungkus dengan darah-Nya yang kudus ya. Kita menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Kenapa sih kok kita itu harus berjalan bersama dengan Tuhan? Karena ketika kita itu berjalan bersama dengan Tuhan, ada banyak kebaikan yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 5 ayat 13 dikatakan, sebab Engkau ya Elohim akan memberkati orang benar, Engkau akan memagarinya dengan kebaikan sebagai perisai. Ketika kita itu berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu akan menyertai hidup kita. Tuhan itu akan memberikan hal-hal yang baik sama kita. Kita semua rindu dan kita itu mau untuk Tuhan itu senantiasa berkenan sama hidup kita. Amin. Jadi jangan lupa setiap hari selalu diingat berjalan bersama dengan Tuhan. Dari awal kita memulai hari kita sampai kita menutup hari kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Hai, ketemu lagi sama Kak Diana. Kali ini kita akan membuat kreativitas ketapel Daud. Yuk kita mulai. Setelah bahan-bahannya kalian udah siapin, pertama kalian ambil kertasnya. Kedua, potong tusuk satenya menjadi 2, jadi kecil-kecil kayak gini. Jangan lupa disiapkan 3 buah ya. Terus habis itu
potong karet yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Terus ikat di salah satu tusuk sate yang udah kalian gunting. 2 kali yang ikatnya biar kuat. Habis setelah yang ini sudah diikat, ambil satu lagi untuk diikat di salah satu karetnya. Setelah sudah seperti ini, kalian bisa tempel di kertas yang tadi pakai lem. Seperti ini. Lalu yang terakhir, tusuk sate yang terakhir, kalian lem juga. Lalu ditempel di bawahnya menyerupai huruf Y. Setelah selesai, ambil kertas lipat yang tadi, lalu potong jadi 2. Setelah itu, kepal-kepal dan jadi seperti batu-batuan, ditempel di samping-sampingnya. Mau berapa aja bebas, terserah kalian. Nah, jadi deh. Jadi kalian bisa mainin. Gitu. Jangan lupa cobain di rumah, main ketapel dengan aman. Hari ini kita sudah mendengar cerita Alkitab tentang Daud. Saatnya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yuk, ulangi lagi, sekali lagi ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagi adik-adik yang sudah menghafal, dan kalau kita ketemu di sekolah minggu, akan mendapat poin. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana kita harus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Dari awal kita bangun pagi, kita melakukan aktivitas, sampai kita menutup hari kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa untuk selalu ingat Tuhan di dalam segala hal yang kita kerjakan, ya. Nah, hari ini Kak Ona punya pertanyaan. Siapakah tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan, tokoh-tokoh yang senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan? Siapakah mereka? Kalian tebak ya. Nanti yang jawabannya benar, kakak-kakak akan kasih 1 poin waktu kita ketemu lagi.
Ya, sekarang kita akan tutup ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini, untuk setiap pujian yang sudah dinaikkan. Biarlah ini semua menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami semua dapat belajar untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam seluruh hidup kita, di dalam segala hal yang kami kerjakan. Tuhan yang memberkati juga, Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, berada bersama dengan kami, dan biarlah para malaikat Tuhan ada juga menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan boleh turun atas kami. Bapa Yahweh memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya atasmu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Tetap semangat terus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.